Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Tentu saja kalian nantinya akan ditemani oleh Ibu Asmawarni yang sehari-harinya mengajar di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak hebat kota Surabaya, persiapkan buku tema 9 kalian, persiapkan buku tulis dan peralatan tulis kalian. Pagi hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu Kayanya Negeriku pada subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia dengan materi wawancara. Kita nantinya akan menggali informasi dari seorang tokoh melalui kegiatan wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian kita akan melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan mencari data, mengolah data, dan menyajikan data untuk membuat laporan hasil wawancara. Baik anak-anak hebat kota Surabaya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, kita akan nyanyikan sebuah video, sebuah lagu dari video Ayo Semangat berikut ini. Baik, kita nyanyikan secara bersama-sama yuk. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi kakak, pagi semua. Bangun pagi-pagi, terus kita mandi, udara pagi segar sekali. Mentari pagi mulai menyinari, cahayanya terang berseri-seri. Badan kita segar, badan kita sehat. Selamat pagi, ayo semangat. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi kakak, pagi semua. Bangun pagi-pagi, terus kita mandi, udara pagi segar sekali. Mentari pagi mulai menyinari, cahayanya terang berseri-seri. Badan kita segar, badan kita sehat. Selamat pagi, ayo semangat. Baik anak-anak hebat kota Surabaya, bagaimana? Kalian sudah bersemangat lagi untuk belajar? Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu mengenai kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau orang yang berkaitan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan wawancara yaitu unsur-unsur kegiatan wawancara yang meliputi 1. Adanya narasumber, yaitu orang yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita. Dan dalam memilih narasumber, tentunya kita harus memilih orang yang ahli di bidangnya agar apa yang disampaikannya nanti akurat sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian berikutnya adalah pewawancara, yaitu orang yang akan mewawancarai narasumber. Kemudian selanjutnya adalah tema atau perihal yang diwawancarakan. Di sini dengan adanya tema, nantinya akan ada batasan pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah waktu dan tempat yang disepakati.
di mana nantinya pewawancara dan narasumber membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat kegiatan wawancara. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kegiatan wawancara. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian sebagai bahan opini, yaitu pendapat dan tanggapan dari narasumber mengenai suatu kejadian. Kemudian sebagai bahan cerita, yaitu untuk mendukung penulisan karya sastra maupun karya tulis. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bahan biografi untuk mengetahui riwayat hidup dari seorang tokoh. Oke, selanjutnya adalah tahap-tahap kegiatan wawancara. Ada 3 tahap yang akan kita lakukan nantinya, yaitu tahapan persiapan wawancara, kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan wawancara, kemudian yang ketiga adalah tahapan setelah wawancara. Baik, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai tahapan persiapan wawancara. Yang pertama, kita akan menentukan topik wawancara, kemudian menentukan informasi yang ingin dikumpulkan, kemudian memilih narasumber yang ahli di bidangnya, dan kemudian menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan, dan yang terakhir adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan wawancara. Jangan lupa untuk mengucapkan salam dan memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, kemudian sampaikan pertanyaan dengan teratur, kemudian menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema, dan mencatat serta merekam pokok-pokok wawancara. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau perlu dilengkapi. Dan yang ketiga adalah tahapan selesai wawancara. Nantinya setelah selesai, kita akan merangkum semua jawaban dari narasumber, kemudian membuat kesimpulan wawancara, kemudian memberitahukan kepada narasumber rekaman dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan hasil kegiatan wawancara. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, jangan kemana-mana dulu. Kita nanti akan kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dengan Ibu Asmawarni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentunya anak-anak hebat Kota Surabaya tadinya sudah mempelajari mengenai tahap-tahapan wawancara. Tentunya dalam melakukan kegiatan wawancara, ada etika yang harus kita lakukan. Berikut adalah etika melaksanakan kegiatan wawancara. Yang pertama adalah hadir tepat waktu sesuai dengan perjanjian, kemudian mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, tentunya harus menggunakan bahasa yang santun, dan menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut, kemudian fokus pada materi wawancara, tidak menyelah saat narasumber berbicara, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi, kemudian hindari pertanyaan yang dapat menyinggung narasumber, dan bersikap objektif serta simpatik, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis informasi penting dari wawancara. Yang pertama adalah simak berbagai jawaban yang disampaikan oleh narasumber, kemudian buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber, kemudian fokus pada topik yang dibahas, kemudian dalam menuliskan hal-hal penting kalian harus tuliskan mengenai kegiatan hasil wawancara. Berikutnya adalah beberapa kata tanya yang akan disampaikan dalam kegiatan wawancara. Yang pertama adalah kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan. Kemudian ada kata tanya di mana yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Kemudian ada kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu. Dan ada kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Dan ada kata tanya mengapa
yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan kejadian dari suatu peristiwa. Kemudian ada kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan keadaan terjadinya sesuatu hal. Dan ada kata tanya berapa yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Itulah beberapa kata tanya yang akan digunakan dalam kegiatan wawancara. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin, dan ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu. Kemudian wawancara terpimpin adalah wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Kemudian wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, kalian tadi sudah mempelajari mengenai kegiatan wawancara. Nah, untuk mengingat mengenai kegiatan wawancara, dapat kita nyanyikan dalam sebuah lagu. Kalian tentunya ingat dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nanti syairnya akan kita ganti dengan kegiatan wawancara. Baik, mari kita nyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Atau informasi dari narasumber, atau informasi dari narasumber. Tujuan wawancara yaitu informasi, opini, cerita, dan juga Hebat Kota Surabaya, bagaimana? Mudah bukan untuk mengingat materi mengenai kegiatan wawancara? Berikutnya kita akan lanjutkan dengan bermain teka-teki silang. Oke? Baik, kalian tadinya mungkin sudah menyimak pembelajaran dari Bu Warni. Tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan dari teka-teki silang berikut ini. Oke, akan Bu Warni bacakan pertanyaan mendatar yang nomor 1. Baik, kegiatan mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau orang yang berkaitan disebut sebagai apa? Baik, ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Oke, tepat sekali, itu adalah kegiatan wawancara. Kita lanjut kepada pertanyaan mendatar yang nomor 2. Baik, akan saya bacakan. Kegiatan wawancara disesuaikan dengan batasan titik agar fokus dan tidak melenceng dari pembicaraan. Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Baik, tepat sekali, itu adalah batasan tema. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan menurun yang nomor 1. Akan Bu Ani bacakan. Orang yang diwawancarai dan memberikan informasi disebut sebagai titik. Oke, sebagai apa? Anak hebat Kota Surabaya? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, tepat sekali, itu adalah narasumber. Baik, anak hebat Kota Surabaya, seru bukan permainan kita? Kita lanjutkan dengan pertanyaan menurun yang nomor 2. Baik, akan Bu Warni bacakan. Orang yang diwawancarai sebaiknya adalah orang yang titik di bidangnya. Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Baik, itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Baik, anak hebat Kota Surabaya, seru bukan permainan teka-teki silang kita pada pagi hari ini? Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yang lebih seru. Tetap bersama Ibu Asmawarni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Ibu Asmawarni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentunya anak-anak hebat Kota Surabaya tadi sudah mempelajari berbagai hal mengenai kegiatan wawancara, dan kita juga sudah bermain permainan yang seru mengenai teka-teki silang. Selanjutnya adalah menulis laporan hasil wawancara. Berikut adalah format menulis laporan hasil wawancara.
Yang pertama adalah adanya latar belakang, kemudian ada maksud dan tujuan, kemudian ada topik wawancara, kemudian ada waktu dan tempat kegiatan, kemudian ada laporan hasil wawancara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, pada layar kaca kalian bisa melihat berikut penulisan laporan hasil wawancara. Baik, anak hebat Kota Surabaya, untuk membuat laporan hasil wawancara, kita akan melihat video tentang kegiatan wawancara berikut. Mari kita saksikan bersama-sama. Permisi Pak, apakah boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Oh iya, mari silahkan. Mau bertanya apa, Nak? Kami ingin tahu apa saja tanaman yang biasa ditanam di sawah. Biasanya sih bermacam-macam. Ada tanaman padi, sayur mayur, tetapi selain itu kita juga bisa menanam cabai dan buah. Kalau Bapak sering menanam apa ya Pak? Kalau Bapak selalu menanam padi, selain itu Bapak juga menanam cabai dan sayur mayur secara bergantian. Jika ada sayur yang tidak tumbuh, maka Bapak tanami tomat atau mentimun. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut? Kita harus memberi pupuk dan menyirami atau mengairi tanaman-tanaman tersebut secara teratur. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin menyemprot hama-hama yang dapat merusak tanaman tersebut. Kemudian dalam jangka waktu berapa bulan Bapak bisa memanen padi? Kira-kira 3 bulan. Oh begitu ya Pak, sekarang kami sudah mengetahui banyak hal tentang pertanian dari Bapak. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Dan kami mengucapkan minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Oh iya, sama-sama, tidak apa-apa. Sukses ya, Nak. Nah, itu tadi anak hebat Kota Surabaya. Kita sudah menyaksikan video kegiatan wawancara. Tentu saja dari kegiatan tersebut nantinya kita akan menyusun laporan hasil wawancara mengenai lingkungan di sekitar tempat tinggal narasumber. Baik, anak hebat Kota Surabaya, yang pertama yaitu adanya latar belakang. Kegiatan wawancara ini di sini Bu Ani contohkan, yaitu kegiatan wawancara dilakukan sebagai tugas sekolah untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan wawancara adalah tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pertanian di lingkungan sekitar. Kemudian topik wawancara adalah kegiatan pertanian di lingkungan sekitar tempat tinggal narasumber. Kemudian ada tempat dan waktu kegiatan wawancara. Berikutnya adalah data laporan hasil wawancara. Kalian akan tuliskan narasumber yang kalian hubungi. Di sini narasumbernya adalah Pak Tani. Kemudian kalian tuliskan juga pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber dan juga jawaban dari narasumber. Setelah data semuanya lengkap, kita langsung menuju kepada kesimpulan kegiatan wawancara. Bu Ani contohkan adalah di sekitar kita banyak tanaman bermanfaat bagi makhluk hidup sebagai sumber makanan. Tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan manfaat bagi kita semua apabila dirawat dengan baik dan teratur. Nah, anak hebat Kota Surabaya, kita tadi sudah mempelajari mengenai kegiatan wawancara, kemudian melakukan kegiatan wawancara dan menyusun laporan hasil wawancara. Sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kegiatan wawancara. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data atau mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau orang yang berkaitan.
Kemudian unsur-unsur kegiatan wawancara meliputi narasumber, pewawancara, tema atau hal yang diwawancarakan, kemudian waktu dan tempat yang disepakati. Kemudian tujuan wawancara yang meliputi mendapatkan informasi sebagai bahan opini, sebagai bahan berita, dan sebagai bahan biografi. Kemudian ada tahapan-tahapan kegiatan wawancara yang meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan setelah wawancara. Kemudian ada pula etika dalam melaksanakan wawancara dan beberapa kata tanya yang digunakan saat kegiatan wawancara, yaitu ada kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Kemudian ada pula jenis-jenis kegiatan wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan hasil wawancara. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, berikutnya adalah tugas mandiri bagi kalian. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan wawancara. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan unsur-unsur dalam kegiatan wawancara dan jelaskan. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan tujuan dari wawancara, kemudian jelaskan. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah lakukan kegiatan wawancara dengan memilih narasumber, kemudian videokan kegiatan tersebut dan kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, tugas tersebut nanti kalian kerjakan dan kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke, anak-anak hebat Kota Surabaya, sampailah kita pada akhir kegiatan ini. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Bu Ani sampaikan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Dan Bu Ani ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan sampai berjumpa kembali dengan Ibu Asmawarni tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku.